Salam sejahtera, salam semangat, dan salam kasih untuk kita yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan Ibu Novita Sari Berbangun, Ibu NSB, Guru Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri 1 Payung. Sebelum memasuki pembelajaran kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu dan berdoa. Untuk itu, kita mulai dengan membaca Alkitab dari Roma 15 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Roma 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami memohon hikmat-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami dipenuhi Roh Kudus, memahami kemajemukan kami, sehingga kami mampu memahami maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun materi pembelajaran kita adalah indahnya lingkungan yang majemuk yang dihubungkan dalam Nats Yakobus 3 ayat 16, Roma 15 ayat 1-2. Ini untuk pembelajaran kelas 9. Sebelumnya, coba anak-anak perhatikan dan nyanyikan lagu dalam Kidung Ceria 184 nomor 1-2. Bermacam-macam anak. Nah, jadi kalian pahami lagu ini, kemudian kalian cari apa makna atau pesan yang kamu dapatkan dari lirik lagu yang kamu nyanyikan tadi. Lalu tuliskan pendapatmu di dalam buku latihan kamu. Nah, kita akan masuk ke dalam materi-materi pembelajaran kita. Yang pertama yaitu kemajemukan dilema yang harus dihadapi. Kita ketahui kemajemukan ialah keberagaman dalam kehidupan masyarakat. Kemajemukan itu ibarat pisau bermata dua, bisa menyatukan, bisa memisahkan. Kita nggak bisa menolak kalau kita itu hidup bersama dengan orang lain yang berbeda. Namun, kita harus menjadikan perbedaan itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain dan menutupi setiap kelemahan maupun kekurangan kita. Jadi, dalam hal ini, kita memerlukan pendidikan tentang wawasan kemajemukan dan bagaimana cara menghadapi kemajemukan itu untuk dapat ditoleransi dan juga dihormati, agar kita bisa menjadi agen yang dapat mengubah lingkungannya baik di sekolah, di rumah, lembaga agama, masyarakat maupun negara. Dengan kata lain, kita bisa terlahir sebagai transformator di lingkungan kita. Pada hakikatnya, kita akan memperdayakan orang lain supaya kita bisa memiliki wawasan dan karakter yang demokratis. Maka, kita perlu menghargai kemajemukan, mentoleransi, dan menjadi manusiawi yang hidup dalam perbedaan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kemajemukan sebagai karunia Allah. Perbedaan atau kemajemukan itu adalah karunia Allah. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-28 diungkapkan bahwa manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah Sang Pencipta atau imago Dei. Maka hakikatnya semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dan setara. Dan semua manusia adalah mitra dan kawan sekerja Allah, apapun agama, suku, dan golongannya. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa dalam iman serta ketaatan kepada Sang Juru Selamat, kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Hal itu diungkapkan Tuhan Yesus ketika Ia memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kamu bisa baca di Lukas 10 ayat 25-37. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan perintah baru yang tercatat di dalam Yohanes 13 ayat 34-35, yakni supaya kita saling mengasihi. Dengan demikian, orang lain akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Saling mengasihi merupakan tindakan dan cara hidup untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan kepada siapapun, apapun kelompok maupun golongannya. Kasih yang merupakan ciri khas bagi pengikut Kristus pada dasarnya adalah kasih yang memberi diri dan mau berkorban demi kebaikan orang lain.
Selanjutnya, kemajemukan di Indonesia perlu dikelola. Kemajemukan mestinya menjadi peluang untuk maju dan berkembang bersama, sehingga kehidupan bersama menjadi lebih indah dan bermartabat. Dalam hal ini, hak asasi semua orang dalam negara harus sama. Maka, sudah menjadi kewajiban bagi negara harus untuk melindungi hak itu dengan menumbuhkan toleransi dan memelihara kemajemukan agama. Ini pun merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap orang dan setiap komunitas di negara ini. Bila ini terjadi, maka kemajemukan akan dapat bertumbuh subur di Indonesia dan memperkaya kehidupan kita. Maka untuk menjadikan kemajemukan sebagai kekayaan kehidupan kita, perlu ditanamkan sikap toleransi dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, hidup bersama dalam kemajemukan. Dalam kemajemukan, kita perlu memahami bahwa harmoni sejati tidak dibangun atas kesamaan, melainkan di atas perbedaan. Yang menjadi dasar konflik dalam perbedaan ialah kepentingan diri sendiri. Bisa dibandingkan dalam Yakobus 3 ayat 16. Untuk itu, kita harus belajar menyikapi perbedaan dengan cara pandang yang positif. Berikut ini adalah beberapa sikap yang tepat untuk menyikapi perbedaan. Yang pertama, pandanglah perbedaan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan sehingga mengancam hubungan kita dengan sesama. Kita harus saling menanggung dan saling membantu. Bisa dibandingkan dalam Roma 15 ayat 1-2. Yang kedua, pandanglah orang lain yang berbeda bukan sebagai lawan atau musuh yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai kawan, sahabat, rekan yang harus dikasihi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, sikap kasih yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 39. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu video untuk kalian simak, jadi perhatikan video ini dengan seksama. Melakukan ibadah di atas tanah mungkin sudah biasa, namun bagaimana jadinya bila rumah ibadah terdapat di kedalaman 1,7 km di bawah permukaan tanah? Ya, berikut adalah kisah tentang dua rumah ibadah terdalam yang saling berdampingan. Inilah Masjid Babul Munawar dan Gereja Oikumene Soteria yang berada di kedalaman sekitar 1.700 meter atau 1,7 km di bawah permukaan tanah. Lokasinya terletak di area tambang bawah tanah milik PT Freeport Indonesia. Posisi ini menjadikan dua rumah ibadah milik umat Islam dan umat Kristiani ini mendapat predikat rumah ibadah terdalam yang disematkan oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI. Gaya arsitektur masjid dan gereja pun tampak sederhana. Langit-langit keduanya langsung beratapkan material tanah pegunungan Jayawijaya yang ditopang oleh kerangka-kerangka baja sebagai penyangga atap. Berlokasi di daerah tambang bawah tanah, kedua rumah ibadah ini pun diperuntukkan bagi para pekerja PT Freeport Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Selain itu, meski lokasi keduanya bersebelahan dan berjarak kurang dari 10 meter, seluruh umat beragama hidup rukun dan saling bertoleransi. Setiap waktu ibadah tiba pun, baik masjid dan gereja selalu dipadati karyawan tambang yang bekerja. Dari Tembagapura, Papua, Isvan Harun, Robi Pratama, Metro TV. Setelah kamu menyimak video tadi, jawablah dua pertanyaan ini. Yang pertama, toleransi kemajemukan apa yang dapat dari video tersebut? Yang kedua, tuliskanlah pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video tersebut. Kamu harus menjawabnya sesuai dari video yang sudah kita simak tadi. Selanjutnya, mengembangkan kemajemukan di bumi Indonesia. Di Indonesia, agama memiliki peranan yang sangat penting dan sentral dalam kehidupan bersama. Untuk itu, gereja sebagai pondasi agama Kristen perlu menyikapi perbedaan dalam negara. Peran gereja termasuk remaja dalam menyikapi perbedaan di lingkungannya dapat dilihat dari beberapa hal di bawah ini untuk menyadarkan tanggung jawabnya di tengah lingkungan yang majemuk atau plural, yaitu 1. Gereja maupun orang Kristen terpanggil untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa, ikut menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. 2. Kita semua diharapkan dapat membawa diri sebagai motivator dan fasilitator untuk membangun masyarakat yang mengembangkan kemajemukan dan menghargai sikap toleransi terhadap agama lain. 3.
kita perlu mengelola pertumbuhan dan perkembangan diri maupun kelompoknya ke arah sikap yang semakin terbuka dan pada saat yang sama tidak meninggalkan identitas Kristiani yang dimiliki. 4. Kita semua perlu mengembangkan pemahaman bahwa setiap agama memiliki dua aspek penting, yaitu aspek partikular atau nilai yang hanya dimiliki keagamaan sendiri, dan yang kedua, aspek universal, nilai keagamaan yang juga dimiliki agama yang lain. Materi yang sudah kita pelajari tadi, ada 3 rangkuman yang bisa kita jadikan sebagai pokok utamanya. Yang pertama, perbedaan dan kepelbagaian harus diakui sudah ada, sejak dunia ada, dan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Karena dihadapkan pada berbagai kenyataan perbedaan ini, manusia harus belajar untuk menyesuaikan diri agar dapat berelasi dengan harmonis satu terhadap yang lain yang berbeda. 2. Hidup bersama dalam indahnya kemajemukan tentu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sikap yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dalam berbagai kepelbagaian adalah tidak mencari kepentingan diri sendiri tetapi menganggap orang lain setara. 3. Dalam keanekaragaman yang ada, kita tidak perlu mencari keseragaman atau siapa yang lebih baik karena semua diciptakan secara unik. Namun kita harus saling menghargai bahwa perbedaan itu ternyata indah. Sikap yang tepat untuk menyikapi perbedaan adalah memandang perbedaan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai hadiah yang indah. Dari materi yang telah kita pelajari, ada pesan yang kita dapatkan, yaitu andai kata semakin banyak orang menyadari dan menghargai bahwa perbedaan merupakan kekayaan yang dapat membentuk sebuah simfoni kehidupan yang indah, maka semua makhluk hidup dapat merasakan kondisi yang penuh kedamaian, sukacita yang mendalam, keadilan sosial, cinta kasih, persaudaraan, serta kekeluargaan yang hangat di antara semua umat manusia. Demikian materi pembelajaran kita kali ini, dan tugas kamu adalah silahkan lihat di setiap alur video pembelajaran kita, karena tugas ini diselipkan dalam video materi pembelajaran kita. Jadi kamu harus menonton video pembelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semangat belajar! Baik anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian materi pembelajaran kita, kiranya kamu memaknainya dan terapkan di dalam kehidupan kamu. Semangat belajar selalu, andalkan Tuhan Yesus. Salam sejahtera, salam kasih, dan salam inspirasi. Sekian dan terima kasih.